mengungkapkan rahasia-rahasia menurunkan ilmu kepada orang lain dengan cara-cara yang unik dan menarik. Mulai dari menggunakan mulut sebagai alat komunikasi, tulisan sebagai sarana penulisan dan penyebaran ilmu, hingga batin sebagai kekuatan rasa yang bisa dalam batin saudara yang diberikan kepada orang lain. Namun, tahukah saudara semua bahwa rahasia ini bukanlah rahasia sembarang rahasia? Ada ribuan tahun ilmu dan pengetahuan ini telah dipelajari dan dipraktikkan oleh para pemimpin, pemikir, dan guru-guru yang telah mendunia. Mereka telah menggunakan kedahsyatan ilmu ini untuk mempengaruhi dan memimpin jutaan orang, mengubah dunia, bahkan menginspirasi generasi-generasi selanjutnya. Dalam ijazahan keilmuan ini, bagaimana para leluhur zaman dahulu mampu mengijazahkan ilmu kepada anak-anaknya, bagaimana guru-guru mengajar dengan tulisan dan kekuatan mulut, serta bagaimana hewan-hewan pun memiliki naluri batin untuk menurunkan ilmunya kepada keturunannya. Sebagai manusia yang cerdas dan berakal, kita memiliki kuasa untuk menguasai rahasia ini dan menjadikannya senjata yang kuat untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain. Saudara memiliki kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang, mengilhami mereka, dan membantunya dalam mencapai potensi terbaiknya. Jadi, apakah saudara siap untuk mempelajari rahasia-rahasia ini? Apakah sudah siap untuk mengambil peran sebagai seorang pembawa ilmu, seorang pembimbing, atau seorang pencerah dalam kehidupan orang lain? Jika ya, mari kita bersama-sama menjelajahi lebih dalam lagi tentang bagaimana menurunkan ilmu kepada orang lain dengan cara yang penuh kekuatan dan inspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dan bahagia rasanya kembali bisa berjumpa di dalam channel Mbah Salim ini. Dan mudah-mudahan seperti biasa, semoga saudara sekeluarga dalam keadaan baik. Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada saudara sekeluarga dimanapun saat ini berada, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah buat saudaraku, di dalam ijazahan ini saudara akan diajarkan cara menurunkan ilmu kepada orang lain. Memang terdengar sederhana, tetapi tahukah saudara bahwa menurunkan ilmu kepada orang lain jauh lebih sulit daripada mendapatkan ilmu? Kenapa bisa begitu? Sebab untuk mendapatkan ilmu itu banyak caranya. Mulai dari cara berbaik-baik kepada sang guru, menjadi keluarganya, menjadi saudaranya, menjadi sahabatnya. Atau kalaupun tidak terpenuhi syarat-syarat itu, mendapatkan ilmu bisa dengan menggunakan mahar atau uang. Bahkan ada sinopsis dalam negara kita bahwa tidak ada satu ilmu pun yang tidak bisa didapatkan dengan uang. Kalau saudara punya uang, mau ilmu apa saja pasti ada orang yang mau mengijazahkannya. Tapi itu hanya untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu hal tersebut tidak akan berlaku. Nah, selain daripada itu, manfaat mengetahui cara menurunkan ilmu kepada orang lain bukan hanya untuk ilmu gaib saja. Tapi tahukah bahwasanya ketika saudara mengajarkan pelajaran kepada anak saudara yang masih sekolah, pasti butuh pengetahuan yang saya sampaikan ini. Sebab ketika mengajarkan sesuatu kepada anak saudara, khususnya pelajaran sekolah, jika tidak menggunakan cara-cara yang betul dalam menurunkan pelajaran tersebut, maka sampai berbuih-buih pun mulut, bahkan menggunakan sebatang rotan pun seperti kita waktu kecil dulu belajar mengaji,
maka pelajaran yang kita berikan kepada anak kita itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, para saudaraku, saya mengenal seseorang di sebuah daerah yang tidak sekolah, hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi setiap malam dia selalu mengajarkan anaknya pelajaran sekolah. Apa yang terjadi beberapa puluh tahun setelah itu? Saya bertemu kembali dengan beliau dan hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Keempat anaknya semua bertitel sarjana, 2 menjadi pengusaha besar, 2 lagi menjadi pejabat penting. Ketika saya tanya apa resepnya, maka beliau bersedia untuk mengatakannya. Beliau mengatakan bahwa kunci utama untuk membuat anak-anak itu menjadi cerdas dan berhasil dalam sekolah bukanlah pada uang, bukanlah pada kecerdasan, apalagi pada kekuatan otot, tetapi pada cara bagaimana seorang tua mampu untuk menurunkan ilmu dan pengetahuannya kepada sang anak. Sebab, menurut beliau, ketika anak-anak itu masih kecil-kecil, sebelum mereka beranjak dewasa, alam pikiran mereka masih lemah. Mereka belum memiliki banyak pengetahuan dan kecerdasan. Nah, satu-satunya yang menjadi tumpuan ialah ilmu dan pengetahuan dari orang tuanya. Dan tentu saja setiap orang tua pasti memiliki pengalaman lebih banyak ilmu, lebih banyak daripada sang anak. Namun, kebanyakan orang tua sekarang, kata beliau, ini mohon maaf ya, termasuk saya mungkin, tinggi sekolahnya, banyak ilmunya, cerdas pengetahuannya, tetapi lemah dalam mengijazahkan atau menurunkan ilmunya kepada anak. Nah, ini baru salah satu manfaat kecil dari pandainya kita mengijazahkan atau menurunkan ilmu kepada orang lain. Masih ada ratusan manfaat lainnya, nanti silakan saudara yang kembangkan saja. Baiklah, untuk itu saya mulai mengijazahkan cara untuk menurunkan ilmu kepada orang lain. Sesungguhnya ada ribuan cara untuk mengijazahkan atau menurunkan ilmu kepada orang lain. Ini para saudaraku. Tetapi yang paling umum ada 3 langkah saja. Yang pertama adalah dengan cara mulut, yaitu berkata-kata. Awal mula jadinya cara menurunkan ilmu dengan mulut ini sesungguhnya berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya. Nah, kalimat yang didapat dari Tuhannya inilah diturunkan dengan cara Tuhan berkata-kata langsung kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan cara ini pun ditiru oleh orang-orang kita ketika mereka menurunkan ilmunya. Apa tanda-tandanya bahwa ilmu itu diijazahkan atau diturunkan dengan cara yang pertama ini? Nah, para saudaraku, saudara pasti pernah mendengar atau menemukan beberapa keilmuan yang tidak boleh ditulis. Penyebabnya katanya jika ditulis, maka khasiatnya akan hilang. Nah, jika saudara menemukan cara yang pertama ini, maka itu pertanda bahwa cara mengijazahkan dan menurunkan keilmuan tersebut menggunakan cara Nabi Adam alaihi salam. Yaitu Allah langsung berkata-kata kepada Nabi Adam alaihi salam dengan memberikan beberapa kalimat kepadanya. Nanti akan saya jelaskan kenapa cara yang pertama ini tidak boleh ditulis. Jadi, ketika saudara akan menurunkan sebuah keilmuan ataupun pengetahuan, baik kepada orang lain ataupun kepada anak saudara, menggunakan cara yang pertama ini,
maka langkah awal dan wajib yang harus dilakukan adalah pertama, saudara harus memberikan pahala mulut kepada Nabi Adam alaihi salam. Boleh dengan cara saudara membaca surah Al-Fatihah, lalu pahalanya dihadiahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ataupun saudara melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang mana mulut yang saudara percayai akan menghasilkan pahala mulut, seperti memberikan nasihat kepada orang lain. Lalu saudara niatkan pahala memberi nasihat mulut itu, maka saudara hadiahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi ini dilakukan seminggu sebelum saudara mengijazahkan atau menurunkan ilmu kepada orang lain. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan tulisan. Ini umum juga kita temukan pada berbagai macam cara saat kita diijazahkan keilmuan. Biasanya, sang guru akan menyuruh kita mengambil selembar kertas dan pena, lalu dia akan menyuruh kita menulis beberapa kata ataupun mantra dan doa. Nah, asal mula jadinya cara ini sebenarnya dari Nabi Idris alaihi salam. Saudara pasti sudah tahu bahwa tulisan pertama sekali diciptakan itu berasal dari Nabi Idris alaihi salam. Jadi Nabi Idrislah satu-satunya manusia di dunia ini yang pertama sekali yang menurunkan doa ataupun ilmu menggunakan tulisan. Jadi, kalau saudara akan menurunkan keilmuan kepada orang lain dengan cara tulisan, maka sama seperti Nabi Adam alaihi salam tadi. Yang pertama saudara lakukan adalah dengan mengirimkan beberapa pahala kepada Nabi Idris alaihi salam juga. Dilakukan selama seminggu sebelum saudara mengijazahkan keilmuan. Dan jangan lupa, pahala yang saudara kirimkan kepada Nabi Idris alaihi salam itu adalah berupa pahala tulisan. Dan bagaimana caranya untuk menghasilkan pahala tulisan tersebut? Sangat mudah, wahai para saudaraku. Maka saudara cukup menulis beberapa surat di dalam Al-Quran, tulis dengan sebaik-baiknya, dalam keadaan berwudu. Maka setiap huruf yang saudara tulis sesuai dengan tulisan Al-Quran, maka itu pasti akan menghasilkan pahala banyak. Ada hadis yang mengatakan bahwa membaca, mengingat, menulis ayat-ayat suci Al-Quran itu memiliki pahala tersendiri. Nah, pahala-pahalanya itulah yang saudara kirimkan atau saudara hadiahkan kepada Nabi Idris alaihi salam. Dan ini juga dilakukan seminggu sebelum saudara mengijazahkan keilmuan secara tulisan kepada orang lain. Nah, berikutnya akan saya jawab kenapa tadi saya katakan bahwa cara yang pertama yaitu mengijazahkan keilmuan melalui mulut dan tidak boleh menggunakan kekuatan tulisan atau mantra, dan doanya tidak boleh ditulis. Itu karena sesungguhnya, jika saudara menggunakan cara yang pertama, yaitu cara Nabi Adam alaihi salam diturunkan ilmu oleh Allah Ta'ala, jika saudara tulis menggunakan cara Nabi Idris, maka kekuatan cara yang pertama itu akan melemah. Sebab, tingkat mengijazahkan keilmuan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Adam alaihi salam yang menggunakan kata-kata langsung tentu jauh lebih tinggi daripada cara Nabi Idris mengijazahkan keilmuan menggunakan tulisan kepada orang lain. Jadi, secara gaib, jika kedua cara ini saudara campur, maka kadar daripada gaib itu akan melemah, bahkan bisa sampai 1,5% menurunnya kekuatan gaib yang akan dihasilkan. Nah, para saudaraku, dan berikutnya cara yang ketiga adalah menggunakan cara batin.
mungkin saudara akan langsung berpikiran bahwa inilah cara yang paling berat di antara dua cara tadi. Malah sebaliknya, di antara tiga cara ini, hanya cara batin inilah yang paling mudah. Kenapa saya katakan yang paling mudah? Karena cara batin sesungguhnya adalah cara yang digunakan oleh hewan untuk menurunkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Nah, kalau hewan saja mampu menurunkan ilmu dan pengetahuannya, contoh umpamanya yaitu seekor ayam mengajarkan cara untuk mendapatkan cacing kepada anaknya. Tentu saja, cara ini lebih rendah daripada cara yang dimiliki oleh manusia. Sebab, hewan tidak pandai tulis baca, tetapi mereka bisa menurunkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Apalagi manusia yang pandai tulis baca. Jadi, titik letak awalnya, hewan itu memiliki nurani, atau boleh juga disebut sebagai naluri. Nah, naluri inilah yang dikenal sebagai batin yang digunakan oleh hewan untuk menurunkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Nah, para saudaraku, berikutnya adalah apa itu yang disebut dengan batin? Batin itu sesungguhnya, yaitu dari diri batin saudara adalah rasa. Jadi, jika saudara akan menurunkan sebuah keilmuan kepada orang lain, menggunakan kekuatan rasa batin ini, maka rahasianya adalah saudara harus tunggu. Ketika saudara benar-benar senang, barulah ilmu itu saudara turunkan kepada orang lain. Itu sebabnya beberapa leluhur zaman dahulu selalu melihat terlebih dahulu keadaan gurunya. Apakah gurunya punya kopi di rumah, punya beras, atau lagi punya uang atau tidak. Maka mereka akan memberikan kopi, beras, gula, maupun uang kepada gurunya. Semata-mata itu bukanlah harga daripada sebuah ilmu, tetapi itu supaya rasa atau perasaan gurunya itu menjadi senang. Karena mereka tahu, jika gurunya senang, apalagi sampai pada level bahagia, maka apa yang dia turunkan itu akan menjadi pada dirinya. Sebab sesungguhnya hewan pun begitu. Ketika dia akan menurunkan sebuah ilmu kepada anaknya, maka hewan itu akan bergurau-gurau terlebih dahulu sampai benar-benar hatinya senang. Setelah hatinya senang, barulah dia mengajarkan bagaimana cara untuk menangkap ikan kepada anaknya. Jadi begitu pula saudaraku, ketika saudara akan menurunkan keilmuan atau mengajarkan pelajaran kepada anak saudara yang masih sekolah, jangan diajarkan sebatas pengetahuan kepada anak saudara jika perasaan saudara dalam gundah gulana. Lakukanlah mengijazahkan atau menurunkan keilmuan atau pelajaran itu hanya ketika saudara senang saja. Itulah yang dinamakan kekuatan batin. Saya rasa inilah cara yang paling mudah, sebab semua manusia dapat melakukannya tanpa tulis, tanpa bacaan, tanpa syarat mahar, tanpa syarat lain-lainnya. Cukup saudara tunggu saja, bila hati saudara merasa bahagia, maka segeralah saudara turunkan ilmu kepada orang lain. Niscaya ilmu yang saudara turunkan itu akan mustajab dan menjadi satu di dalam pada tubuh orang lain, itu walaupun hanya sebait huruf alif saja. Nah, para saudaraku, semoga kajian kelimuan menurunkan wasiat ilmu batin kepada orang lain, sanak famili, maupun kepada keluarga atau anak sendiri ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.